Larva 4 hari, umur 4 hari. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Jadi hari ini adalah pengantaran larva ikan mas yang menetas di kolam terpal akan diantar ke kolam tanah. Ikuti terus videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, berjumpa lagi hari ini teman-teman. Jadi hari ini kita ada pemindahan larva ikan mas umur 4 hari ya. Jadi dia menetas di kolam bak ini ya, bak penampungan. Kemarin penetasannya di kolam terpal atau bak penampungan. Ini larva umur 4 hari nih teman-teman. Larva 4 hari, umur 4 hari. Wih. Jadi ini adalah pemijahan dari indukan 3 ekor ya teman-teman. Jadi kemarin itu karena kolam ada banjir karena hujan, jadi kita tampung di bak atau di kolam terpal ya untuk melakukan penetasan teman-teman. Jadi caranya itu harus pelan-pelan kita kumpulkan dulu. Setelah itu nanti akan kita antar ke kolam tanah, ke tempat teman kita ya teman-teman, karena kolam kami lagi kebanjiran nih kebetulan ya teman-teman. Semoga saja cepat surut airnya. Jadi untuk pengumpulan larvanya ini harus pelan-pelan teman-teman ya, karena fisik dari larva ini sangat lemah sekali fisiknya. Jadi disimbur-simbur menggunakan air dari luar ya, supaya larvanya tidak menempel di kelambu yang berwarna hijau ini ya teman-teman. Jadi cara mendorongnya seperti ini teman-teman, disiram menggunakan air di luar dari kelambu ya teman-teman. Harus pelan-pelan teman-teman. Oke, jadi ikuti terus videonya biar teman-teman juga tahu bagaimana cara pengantarannya ke kolam tanah ya teman-teman. Jadi untuk larva itu memang harus diantar ke kolam tanah untuk melakukan pembesaran ya teman-teman. Karena untuk di kolam terpal sendiri dia tidak bisa berkembang biak dengan baik ya. Biasanya dalam umur 4 hari sampai 10 hari dia akan mati ya teman-teman. Karena di bak penampungan seperti ini atau di kolam terpal dia tidak memiliki banyak makanan atau plankton seperti di kolam tanah ya teman-teman. Jadi diusahakan setelah menetas di kolam terpal dalam umur 3 hari atau 4 hari segera diantar ke kolam tanah ya teman-teman. Jadi seperti itu kalau mau hasilnya lebih maksimal dan banyak ya teman-teman. Larva 4 hari, umur 4 hari. Wih. Kalau kita lihat hasilnya di sini sangat banyak sekali ya teman-teman. Ini bisa ratusan ribu ekor nih teman-teman. Luar biasa nih hasilnya nih, banyak sekali. Jadi untuk penetasan itu bisa di kolam terpal, bisa juga langsung dibawa ke kolam tanah ya teman-teman. Untuk lebih praktis sebenarnya langsung saja dibawa ke kolam tanah teman-teman, supaya tidak ada lagi pemindahan, supaya larva ini benar-benar tidak stres lah ya teman-teman. Oke, ikuti terus videonya ya teman-teman.
saatnya kita pengemasan. Nanti setelah ini akan dibawa ke kolam tanah ya teman-teman. Langsung bagi dua deh. Jadi untuk memasukkan larvanya ini benar-benar harus pelan-pelan ya teman-teman. Jadi plastiknya kita isi dulu dengan air kira-kira 3 gayung mandi teman-teman. Nanti untuk larvanya langsung kita masukkan dengan airnya ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, kita ambil 1 gayung, ini sudah berisi larva penuh sekali nih teman-teman. Nah nanti ini kita bagi 2 jadi kantong plastik ya, menjadi 2 kantong plastik, kira-kira dapat takaran yang sama ya teman-teman. Misalkan 7 takaran atau 7 gayung mandi, yang kantong plastik satunya juga harus 7 gayung ya teman-teman, supaya sama rata banyaknya ya teman-teman. Sampingnya lagi yang satunya. Rendah lagi. Delapan ya, 4-4 ya. Picik pagi itu ya? Sudah 2 kali jatahnya apa, masukkan nenek sama anak. Hari ini besok hari ini masukkan ini ada apa? Kami cepat Sabtu. bisa dikit lagi. Oh 2 hari sekali. Iya. Supaya larva capung itu tidak sempat kan berkembang biak. Oh iya. Punya aku tuh 2 hari sekali. Kalau enggak selesai ya. Tapi pagi harus ya? Pagi jam 8. Kira matahari udah muncul. Kalau enggak kan masih mabuk pagi. habis makan nih, kan pas kita mau pulang. Baru cek. Jangan pada saat pas makan ngecek mabuk. Masih mabuk kan. 14. Mau jadi bisa 100 atas 100 lah.
Kalau ada rezeki kan, kalau ada halangan. Selesai. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Setelah ini akan kita antar ke kolam tanah. Jadi sebelum dikemas ini kita harus persiapkan oksigen ya teman-teman. Ini oksigennya sudah ada, kita beli isi di kantong plastik ya, kita tampung. Jadi setelah ini kita isi dengan oksigen ya di dalamnya ini teman-teman. Ikuti cara pengemasannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kantong plastik yang sudah berisi dengan oksigen ya teman-teman. Jadi supaya larvanya tetap dingin di dalam, jadi supaya tahan, diisi dengan oksigen ya teman-teman. Seperti itu prosedur pembawaannya ya teman-teman. Jadi ikuti terus videonya sampai ke kolam tanah ya, bagaimana cara melepasnya nanti ya teman-teman di kolam tanah. Oke, saatnya kita antar ke kolam tanah untuk melakukan pembesaran. Oke, ikuti terus perjalanannya mengantar larva ke kolam tanah. Bermiring aja. Oh, kembali. Oke teman-teman, jadi perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 15 menit ya teman-teman, karena kolam teman kita ini agak jauh tempatnya teman-teman. Jadi videonya ini kita skip saja ya perjalanannya ya, karena terlalu jauh ya teman-teman. Kita langsung saja ke kolam tanahnya ya teman-teman. Yang mana kah itu? Ini tuh yang pertama itu, yang ada ketapang, Kalau banyak motor 3 deh kah? yang ada orang di kolamnya ini. Oh itu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kolam tanah. Kita sudah sampai ya di kolam tanah. Kita mau letakkan larvanya. Ikuti terus videonya teman-teman. Oke, jadi teman-teman perlu diketahui sehari sebelum larva diturunkan ke kolam tanah, kolam tanahnya harus steril ya teman-teman. Jadi harus dicek dulu sehari sebelum diturunkan larvanya ya teman-teman.
Sebelah sana aja kayaknya yang lepas itu. Ini anu Tengah-tengah ya. tengah Merotak merotak nih, nggak bisa naik dia. Anginnya di sini. Kita agak ke tengah teman-teman, karena di sini airnya terkumpul nggak bagus. Sini aja guys. Ya, Ya, momen. tinggal jernih ya. Dibiarkan dulu biar beradaptasi dengan air yang ada. Oke, jadi larva ini setelah sampai di kolam tanah jangan langsung dilepas ya teman-teman. Kita rendam dulu di air kolam supaya dia beradaptasi dengan air yang ada di kolam ya teman-teman. Ini air kolamnya masih hangat ini teman-teman karena panas seharian. Jadi kalau larvanya langsung kita lepas maka dia akan langsung mati nih teman-teman. Jadi kita biarkan dulu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya teman-teman. Baru kita lepas larvanya ya teman-teman. Seperti itu prosedurnya teman-teman atau caranya. Oke, setelah 15 menit kita bisa lepas sudah larvanya ya teman-teman. Jadi untuk melepasnya juga harus pelan-pelan. Airnya dimasukkan dulu sedikit ke dalam kantung plastik ya teman-teman, supaya air yang di dalam kantong plastik sama suhunya dengan air yang ada di kolam ya teman-teman. Seperti ini teman-teman caranya. Untuk pengantaran larva sendiri diusahakan di sore hari ya teman-teman, supaya larva ini pada malam hari dia sehat ya teman-teman. Kalau pagi bisa, tapi harus pagi-pagi sekali sebelum matahari timbul ya teman-teman, sebelum panas lah. Kira-kira jam 6 atau jam 5 pagi bisa dilepas teman-teman, dipindah ke kolam tanah. Tapi untuk sore hari harus kira-kira jam 5 sore supaya larvanya tidak kepanasan ya, karena fisiknya memang lemah ya teman-teman. Oke, jadi seperti inilah cara pengantaran dan proses pengantaran larva ke kolam tanah ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman, selesailah pengantaran larva ikan mas ya. Jadi seperti itulah cara pengantaran larva ikan mas. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya ikan. Mantap, kita mau pulang langsung, sudah jam 6 lewat nih.